Saudara, memang masih jauh untuk membahas Pilpres 2029. Namun, kans Prabowo untuk maju kembali di Pilpres 2029 masih cukup besar. Sementara pada peringatan Hari Buruh kemarin, Presiden Prabowo seakan tebar janji demi meningkatkan kesejahteraan buruh. Nah, akankah kekuatan dan dukungan buruh menjadi modal besar ia untuk kembali maju di Pilpres mendatang? Dan mampukah tebar janji Prabowo tersebut ini bisa merebut hati buruh? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Di antaranya yang sudah bergabung ada Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Kemudian ada juga pakar komunikasi politik Unpad, Kunto Adi Wibowo. Dan nanti akan menyusul juga kami perbaiki koneksinya bersama dengan Prof. Telisa Aulia Valianti, pakar ekonomi dari UI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Dewi. Selamat pagi juga. Oke, Prof. Telisa sudah bisa bergabung? Iya, Oke. apakah suara saya terdengar? Oke, masih suaranya ya, Prof. Telisa. Kita perbaiki lagi nanti koneksinya. Saya mau ke Mas Kunto terlebih dahulu. Mas Kunto, Anda melihat kemarin pagi Pak Prabowo bicara di depan para buruh ya, di peringatan Hari Buruh. Ini bagaimana? Kalau saya melihatnya kok auranya mirip-mirip lebih ke orasi mungkin ya daripada pidato. Iya, iya sebenarnya hampir sama kan pidato dan orasi. Tapi memang Pak Prabowo sangat suka untuk melakukan pidato yang berapi-api atau dalam bahasa Mas Bre tadi berorasi gitu kan. Dan ini terlihat bagaimana Pak Prabowo seperti mengobral janji, menjanjikan banyak hal kepada buruh karena mungkin suasananya mendukung, karena mungkin Pak Prabowo-nya juga sudah terlanjur berapi-api gitu. Tapi paling tidak kalau kita cek lagi bagaimana sih hubungan Pak Prabowo dengan buruh ini gitu kan. Sejak beliau dilantik gitu kan, saya mencatat ada 8 hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan salah duanya itu sangat responsif. Jadi misalnya pada Februari ketika menerbitkan PP nomor 6 2025 tentang Januari dulu tentang kenaikan usia pensiun yang kemudian direspon oleh banyak asosiasi dan serikat buruh yang bilang bahwa dengan kenaikan usia pensiun itu punya dua sisi mata uang. Yang jeleknya adalah kalau di PHK sebelum pensiun itu waktu tunggunya lama untuk mencairkan jaminan kesejahteraan. Lalu kemudian 1 bulan kemudian terbit PP nomor 6 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, di mana korban PHK tetap dapat 60% dari jaminan itu. Dan menurut saya ini kan sesuatu yang responsif ya Mas. Lalu kemudian ada THR, lalu kemudian itu bulan Maret, lalu bulan Mei membentuk dewan, lalu kemudian yang kita dengarkan kemarin. Jadi menurut saya kita harus lihat apakah memang kita buktikan aja janji yang banyak bulan Mei ini apakah benar responsif seperti bulan Januari Februari kemarin gitu kan. Dan saya sih berdoa mudah-mudahan memang responsif. Dan kalau dihubungkan dengan politik kan yang dipegang oleh buruh, apalagi nanti pemilu masih jauh, ya perwujudan dari janji-janji itu yang kemudian akan dikejar gitu Mas. Oke, tapi kalau kita tidak kaitkan ke pemilu sepertinya agak susah nih Mas Kunto, karena kemarin Pak Prabowo bilang merasa menjadi pemimpin para buruh, bahkan menyinggung lagi sudah 4 kali gagal, kemudian yang di kelima menang, itu semuanya buruh tetap ada di samping beliau gitu ya dalam pemilu. Apakah ini juga bisa menjadi jalan Prabowo untuk menggait dukungan lagi untuk nanti ikut yang ke-6 kalinya di 2029 seperti itu? Ya tentu kalau Pak Prabowo menghitung konstituen kan jumlah buruh memang sangat besar ya Mas di Indonesia ya. Saya nggak tahu angka pastinya tapi pasti di atas 140-an juta gitu. Yang itu hampir ya 50%-an, 40-50%-an pemilih. Dan itu kan jelas konstituen yang sangat besar. Cuma kan ya dengan buruh ini kan juga tersegmentasi ya, terfragmentasi secara politik. Apalagi kemarin kan Partai Buruh juga mendukung Pak Prabowo, menjadi satu barisan di partai pendukung Pak Prabowo. Dan saya melihat cara Pak Prabowo mendekati buruh ini sangat unik
belum ada di presiden-presiden sebelumnya gitu kan, dan kita lihat saja apakah memang janji-janji ini bisa terkristalisasi menjadi dukungan nanti ketika kontestasi politik 2029 gitu. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, kalau dari PAN bagaimana menanggapi soal janji-janjinya Pak Prabowo kemarin? Kalau dikaitkan dengan Pilpres 2029 masih sangat jauh dan tidak relevan. Dan ini bukan obral janji atau tebar pesona. Ini adalah realisasi dari asta-cita Presiden untuk perlindungan hak asasi manusia, melindungi buruh dan pekerja, meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan proses industrialisasi dan hilirisasi, dan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sikap, pekerjaan, program dari Presiden Prabowo ini adalah dalam rangka untuk menunaikan asta-cita Presiden, yang itu adalah bagian dari janji politik pada saat Pilpres. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2029 ya boleh saja, tetapi kan Belanda masih jauh Mas gitu. Karena dinamika masyarakat itu begitu tinggi dan proses-proses politik di dalamnya itu juga menjadi cerminan bahwa masih tidak relevan kalau mengkaitkan dengan Pilpres 2029. Ini adalah bagian dari komitmen Bapak Presiden untuk menunaikan asta-cita dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan, eksistensi, dan perjuangan buruh sesuai dengan yang dicita-citakan. Karena komitmen dari Bapak Presiden itu adalah ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, menghilangkan kemiskinan ekstrim, dan seluruh elemen masyarakat termasuk buruh itu juga harus sejahtera. Nah, dengan konteks seperti inilah pidato Presiden kemarin itu kami setujui dalam rangka untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Satgas PHK. Ini adalah merupakan komitmen pemerintah di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sampai hari ini masih belum tuntas dan sampai ke depan pun juga masih terjadi dinamika antara kaum pekerja dengan pihak perusahaan. Jadi memang proses seperti ini yang menjadi bagian penting dalam proses perjuangan dari Bapak Presiden di dalam merealisasikan asta-cita Presiden. Ya Mas Yoga, memang kan Anda bilang masih sangat jauh ngomongin soal Pilpres, kita kaitkan dengan omongan Pak Prabowo kemarin. Cuman dari PAN sendiri kan sudah lebih dulu nih deklarasi untuk mendukung Pak Prabowo di 2029. Nah, apakah dengan misalnya Pak Prabowo kemarin di depan para buruh gitu ya menjanjikan perbaikan untuk nasib mereka seperti itu, apakah juga jadi dukungan positif juga untuk PAN nantinya di tahun 2029? PAN mendeklarasikan Pak Prabowo untuk calon presiden 2029 itu dalam rangka untuk mewujudkan stabilisasi politik. Biarlah proses-proses politik yang bersifat elektoral bagi Partai Amanat Nasional diselesaikan sedari awal dalam rangka apa? Seluruh anggota kabinet PAN yang ada di Kabinet Merah Putih itu fokus untuk meningkatkan kinerja, membantu Bapak Presiden dalam rangka merealisasikan janji untuk melayani masyarakat dan bisa berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah menjadi kebijakan internal PAN yang pada saat ini sudah menjadi bagian dari komitmen PAN untuk 5 tahun ke depan. Jadi sudah selesai soal itu. Sekarang kita fokus untuk bekerja, meningkatkan kinerja, membantu rakyat, dan rakyat. Gitu Mas. Baik. Saya ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, kalau misalnya Anda melihat kemarin gitu ya, ada beberapa janji yang disebutkan oleh Pak Prabowo, misalnya penghapusan outsourcing, kemudian ada juga
yang mungkin agak di luar konteks gitu ya untuk menggratiskan pendidikan seperti itu. Nah, di tengah kondisi kita yang lagi seperti ini, Prof. Telisa, apakah pidato dari Pak Prabowo kemarin bisa direalisasikan seperti itu? Iya, saya pertama mungkin mengapresiasi ya, kehadiran beliau di acara buruh kan disebutkan dalam sejarah itu pertama ya. Mudah-mudahan ini, bukan hanya simbol tapi memang tadi bisa dikristalisasi dan diwujudkan. Karena buruh ini kalau saya memandang karena saya sebagai pengamat ekonomi, buruh adalah salah satu, komponen masyarakat yang berada di kelas menengah. Mereka adalah penopang ekonomi bagi perekonomian kita. Jadi apabila Presiden menjanjikan untuk, meningkatkan kesejahteraan para buruh atau menciptakan lingkungan yang kondusif untuk buruh, harapannya itu bisa membantu pendapatan kelas menengah dan pendapatan rata-rata income per kapita kita. Jadi itu sangat sesuai dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 bahwa kita ingin meningkatkan pendapatan rata-rata. Nah, buruh ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan karena memang berada di kelas menengah tadi yang menjadi penopang konsumsi kita ya, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Jadi apakah itu bisa direalisasikan atau tidak? Sebetulnya bagaimana kita mengelola keuangan negara kita dengan baik, terutama tadi dari sisi APBN. Nah, tapi dukungan kepada buruh sebetulnya bukan hanya dari APBN, tapi dari regulasi. Nah, jadi harapannya nanti regulasi-regulasi ke depan itu memang betul-betul lebih memperhatikan lagi. Jadi gini, Presiden itu kan harus di tengah-tengah ya, bukan hanya kepentingan buruh, tapi ada kepentingan pengusaha, ada kepentingan investor. Nah, bagaimana nanti lebih proporsional lagi kepada kepentingan. Tadi contoh bicara outsourcing. Nah, kemarin di UCK kemarin banyak yang mengkritisi bahwa itu lebih banyak pro kepada pengusaha karena outsourcing ini kan memang lebih banyak merugikan buruh begitu karena di undang-undang sebelumnya itu kan ada batas tidak terus-terus bisa di outsource nanti harus diangkat pegawai tetap. Nah, itu kemudian ini akan dihapus. Nah, nanti kita akan lihat sih, maksudnya harus dikaji lagi secara akademik mana yang optimal tapi tadi tetap mengedepankan bukan hanya salah satu pihak kepentingan karena kita sebagai satu bangsa bersama nggak bisa hanya salah satu pihak saja. Ada buruh, ada pengusaha, ada policy maker dan kemudian tadi ada investor juga. Jadi semua supaya kita cari win-win solutionnya. Jadi harapannya itu sih. Jadi kebijakannya nanti bisa lebih adil. Kalau saya seperti itu sih, adil terhadap semua pihak. Jadi nanti kalaupun UU CK akan direvisi untuk lebih memperhatikan kepentingan buruh, harapannya juga bisa melibatkan para buruh di dalam merumuskan pasal-pasalnya nanti supaya tadi tidak berat misalkan kayak kemarin ada pandangan UCK lebih berat ke kepentingan pengusaha seperti itu. Jadi kita temukan semua kepentingan stakeholder supaya nanti undang-undang kita itu lebih bisa memberikan ruang bagi pengembangan dan kesejahteraan buruh tapi juga tetap menjaga iklim usaha untuk pengusaha dan investor juga. Jadi harus cari tengah-tengahnya sih. Nah, itu mungkin challenge-nya di situ. Ya, tapi memang Prof ya kita harus menimbang-nimbang antara dua kepentingan seperti itu ya. Tapi sebelum pembahasan ke sana gitu ya kan Pak Prabowo sudah berjanji akan mempertemukan 150 pengusaha dan juga bos buruh gitu ya untuk duduk bareng untuk merumuskan ini. Tapi sebelum itu terjadi Prof Telisa, ini kan kita melihat sudah ada pergerakan dalam tanda kutip dari pemerintah untuk mensejahterakan buruh untuk kepentingan buruh. Nah, ketika ada narasi yang istilahnya lebih positif ke buruh untuk saat ini gitu ya. Apakah ini juga akan nanti mempengaruhi iklim investasi sementara ini sebelum nantinya mereka akan membahasnya di satu meja seperti itu? Iya, jadi ini memang perlu dikomunikasikan kebijakan ya. Jadi kok ini juga masalah komunikasi kebijakan. Jadi kan ini kan tentu akan dipandang oleh publik, media juga menyoroti ya. Jadi artinya kita berharap komunikasi kebijakannya oke. Ini kan juga karena ini hari buruh ya. Jadi kan kemarin eventnya adalah hari buruh gitu. Nah, di dalam hari buruh ya tentu kita bicara bagaimana kepentingan para buruh begitu. Jadi tapi kan ini ada hari-hari lainnya juga gitu. Artinya bahwa itu sekedar mengingatkan bahwa ini kita juga harus ada pro kepada buruh karena selama ini gini kan pada umumnya orang memandang bahwa ya policy maker mungkin juga lebih banyak dari sisi kepentingan pengusaha mungkin selama ini ya kalau di Dewan Pengupahan dan sebagainya, maksudnya bukan di dalam bicara pengupahan UMR karena selalu tidak pernah puas. Nah, tapi jadi mempertemukan antara kedua belah pihak kayak kasus kemarin juga kan THR dan sebagainya mempertemukan. Memang tidak mudah. Nah, itulah peran pemerintah harus mempertemukan dan mengkomunikasikan. Jadi ketika misalkan bilang buruh akan sejahtera ya sebetulnya pengusaha juga oke, Pak Presiden juga ingin lebih memperhatikan kepentingan buruh, tapi jangan lupa juga bagaimana misalkan kemampuan usahanya kan nggak bisa dipaksa juga ya. Misalkan
dunia usaha mampunya membayar sekian sesuai dengan market ataupun analisis bisnis begitu ya, bahwa ada apalagi kita misalkan bicara persaingan dengan Vietnam gitu, kita suka dibandingkan nih gaji buruh kita nih, buruh bilang kerendahan, tapi pengusaha bilang kalau dibandingkan dengan Vietnam dan lain sebagainya kita ketinggian. Karena apa? Dibandingkan dengan produktivitas. Jadi memang ini kita harus ketemu nih titik tengahnya, upah dengan produktivitas. Jadi sebenarnya pengusaha juga mau membayar upah yang lebih tinggi selama produktivitasnya juga sesuai agar kontribusi ke perusahaan, daya saing dia bisa meningkatkan ekspor, bisa meningkatkan penjualannya. Jadi itu tadi bagaimana mempertemukan kedua hal ini sih kalau menurut saya. Jadi sebelum bicara itu atau mempertemukan, mungkin kita sama-sama dari buruh itu seperti apa naskah akademiknya, ya nanti ada dibantu dengan tim ahli, mungkin dari buruh menyampaikan, tapi dibantu tim ahli, nanti pengusaha juga punya tim ahli. Nah, di situ nanti kita pertemukan di mana sih titik tengah optimum level. Jadi tugas kita mencari optimum level upah misalkan, optimum level productivity. Jadi harus dari kedua belah pihak, dari buruhnya sendiri ada bagaimana kita meningkatkan skill mereka agar produktivitas meningkat, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas seperti itu. Karena kita sama-sama untuk daya saing tadi. Baik. Sekali lagi ini memang kita perlu mencari titik tengahnya ya, Prof. Telisa terkait ini. Tapi kalau kita bicara lagi soal politik ini ya, terkait dengan omongan Pak Prabowo kemarin gitu. Saya ke Mas Kunto lagi. Mas Kunto, sepertinya kalau kita perhatikan ada fenomena di mana seorang politikus ataupun misalnya pejabat gitu ya, itu sepertinya mengandalkan dalam tanda kutip itu orasi ataupun narasi yang sifatnya populis gitu ya, yang mendukung banyak masyarakat, terutama di kaum menengah ke bawah. Nah, kalau Anda melihat apakah memang pembicaraan Pak Prabowo kemarin ini juga salah satu upaya untuk menggait dukungan tersebut? Iya, sebenarnya kan memang benar kata Pak Wamen Viva tadi kan, bahwa kita masih jauh Mas 2029. Tapi paling tidak hampir semua pemimpin dunia yang ada sekarang, contohnya Donald Trump, lalu Modi di India, dan banyak lagi yang gaya kepemimpinannya ini memang gaya populisme gitu. Jadi memang dia berusaha merangkul rakyat dan anti elit gitu kan, sehingga kelihatan lebih merakyat, lebih populis, dan orasi-orasi atau narasi-narasi atau retorikanya ya memang selalu seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo, bahwa banyak maling, banyak koruptor, saya nggak takut mati, saya diancam. Nah seperti itu untuk membela kepentingan masyarakat, dan menurut saya ini bagian dari tren politik dunia. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia gitu. Tapi apakah ini terbukti efektif? Ya nyatanya memang efektif di beberapa negara kan. Tapi jangan sampai isunya lari ke rasis, ke etnisitas. Ini yang kita berusaha hindari. Dalam koridor itu Pak Prabowo masih oke. Dalam artian ya populismenya populisme yang terkait dengan kelas pekerja, dan ini kan sesuatu yang sebenarnya perlu diapresiasi. Yang kedua, kalau menurut saya Pak Prabowo juga punya PR. Kemarin kan sebelum peringatan Hari Buruh ini kan, kalau isunya adalah kemiskinan, kita dapat data dari Bank Dunia, ternyata angka kemiskinan kita 60%-an kan gitu. Sementara dari BPS bulan September ya 2024 kemarin kan angkanya sekitar 8,57%. Nah ini kan ada gap yang kemudian perlu jadi PR dari pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi sebenarnya orang miskinnya seberapa banyak, lalu kemudian caranya gimana mengentaskan kemiskinan. Saya tahu Pak Prabowo punya 11 program, salah satunya transmigrasi, dan tapi kemudian kan kita ingin lihat penerjemahan yang real. Kita ingin lihat di lapangannya akhirnya gimana. Benarkah dengan 11 program itu bisa mengurangi angka kemiskinan tanpa kemudian mengotak-ngatik angka kemiskinan, threshold uang kemiskinannya gitu. Jadi kan ini yang jadi problem besar bagi bangsa ini. Oke, selain pembicaraan Pak Prabowo kemarin yang memang di depan khalayak ramai, kita juga sorot juga terkait dengan kemarin ini sepertinya berbeda dengan era sebelumnya, di mana biasanya tuh murni aksi, tapi kemarin seperti dalam tanda kutip perayaan. Nanti kita tanyakan ke 3 narasumber kita di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tetaplah bersama kami.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, dan kita masih membahas terkait dengan pidato Pak Prabowo kemarin di Hari Buruh dan kaitannya dengan dukungan mungkin ke kontestasi selanjutnya. Nah, saya berikutnya ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini kan kita perhatikan mungkin berbeda dengan tahun lalu, di mana biasanya kan kalau Hari Buruh isinya unjuk rasa gitu ya, murni dari para buruh gitu ya untuk turun ke jalan menyuarakan suara mereka. Tapi kemarin sepertinya seremonial seperti itu di Monas dengan mengumpulkan banyak sekali buruh dengan kegiatan hiburan dan juga diisi dengan Pak Prabowo berpidato seperti itu. Nah, Anda melihatnya ini yang dilakukan oleh pemerintah sekarang gitu, Pak Yoga, apakah memang untuk menenangkan kondisi kita yang sedang bergejolak secara ekonomi maupun politik, atau seperti apa? Karena memang kalau tadi Anda bilang kalau untuk ngomongin soal pemilu masih agak jauh gitu. Yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan kaum buruh dengan kepentingan kaum investor atau pengusaha. Tidak menggunakan teori Marxis yang selalu kontradiktif antara kaum proletar dengan kaum borjuis, bukan seperti itu. Tapi karena ini adalah negara Pancasila, maka Pak Prabowo mengambil jalan tengah, yaitu mengakomodasi seluruh kepentingan dari kaum buruh yang akan dipertemukan dengan para pengusaha, karena ini antara pekerja dengan pengusaha adalah satu mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi perlu adanya proses industrialisasi, dan itu juga membutuhkan pekerja. Tetapi pekerja itu hak-haknya harus dilindungi, mulai dari pesangon, kalau kemudian di PHK, kemudian hak kesehatan, hak penghidupan yang layak, untuk upah yang ya secara kemanusiaan juga bisa menjadi bagian penting agar mereka bisa hidup layak. Dan juga bagi pengusaha, pengusaha juga punya kepentingan dia mendapatkan meraih keuntungan. Nah, proses untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kaum buruh dengan kepentingan pengusaha ini, disinilah peran dari pemerintah, yaitu yang ingin melakukan sebuah proses komunikasi yang dialogis, yang sama-sama simbiosis mutualisme yang menguntungkan, karena apapun juga antara pekerja dengan pengusaha itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam kerangka itulah Pak Prabowo atas nama negara ingin melakukan proses untuk konsolidasi, memediasi, dan juga melakukan proses dialog yang efektif dalam rangka menjaga persatuan, menjaga kesatuan, dan seluruh kepentingan baik yang dari aspek buruh maupun dari aspek pengusaha itu bisa terakomodasi dan bisa terjaga semuanya. Tentunya yang kegiatan kemarin di Monas juga salah satu upaya juga untuk menarik ataupun menampung aspirasi dari para buruh tentunya ya, Mas Yoga. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, kalau kita perhatikan kemarin memang tidak hanya di Monas saja peringatannya gitu ya, yang seremonial, tapi juga ternyata ada aksi lain di DPR gitu ya. Ini beberapa pihak bilang bahwa oke, kami tidak mau ikut ke Monas karena di sana kami tidak bisa bersuara gitu ya. Justru ketika kami beraksi di DPR, ini kami ingin mengkritik selama ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang masih dalam tanda kutip ini dinilai oleh mereka itu tidak terlalu berpihak kepada kaum buruh. Anda melihatnya fenomena kemarin seperti apa nih, Mas? Ya, saya pikir itu wajar ya Mas ya, karena di buruh kan juga ada banyak serikat buruh, ada serikat, misalnya saya ada di serikat pekerja kampus sebagai dosen, kan saya juga buruh Mas, juga digaji oleh orang gitu kan. Dan di sini teman-teman kemarin, teman-teman dosen, serikat pekerja kampus melakukan demonstrasinya di depan DPR. Mereka memang tidak ikut ke Monas gitu. Ini kan bagian dari refleksi kita bahwa misalnya di dosen ada isu tukin yang tak kunjung selesai gitu kan. Ini kan juga bagian dari peningkatan kesejahteraan buruh yang namanya dosen tadi gitu. Dan menurut saya ada banyak kepentingan buruh dan itu tidak bisa ditampung dalam satu bejana besar di Monas, dan pasti akan ada banyak kepentingan-kepentingan buruh lain yang juga ingin didengarkan. Dan di sini kan
menurut saya ini dinamika demokrasi yang sangat yang perlu dipupuk dan perlu dipelihara gitu. Jangan sampai semuanya tersentralisasi di Monas kan gitu. Ini jadi nggak lucu. Dan menurut saya ini juga jadi catatan penting bahwa di samping keberhasilan dan tadi catatan positif pemerintahan Pak Prabowo dalam menangani isu buruh dan kemiskinan, ternyata juga masih banyak PR, isu-isu yang belum tersentuh oleh pemerintahan Pak Prabowo ini gitu kan. Dan teman-teman yang ikut demonstrasi di depan DPR berusaha menyuarakan itu. Jangan sampai isu-isu ini kemudian dilupakan larut dalam orasi besarnya Pak Prabowo gitu sih Mas. Oke, banyak PR yang dari Pak Prabowo yang memang harus dibereskan, tapi kemudian sudah ada janji-janji lagi seperti itu yang baru kemarin disampaikan Pak Prabowo. Tapi ketika nanti nih, Mas Kunto, janji-janji baru ini itu juga tidak terlaksana atau sulit terlaksana. Dampaknya seperti apa? Apakah nanti kepercayaan publik terhadap pemerintahan sekarang juga akan menurun? Iya itu pasti Mas, itu kan istilahnya kan publik atau warga negara akan menghukum pemerintahannya dan bentuk hukumannya kan bisa jadi tidak dipilih lagi dalam pemilu 2029 kan gitu, atau dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang mungkin akan digelar oleh buruh, oleh serikat-serikat pekerja yang kepentingannya tidak kunjung didengarkan oleh pemerintah. Dan menurut saya ini kan yang harus dimitigasi dan selalu dikomunikasikan oleh pemerintah kepada teman-teman pekerja ini, bahwa memang pemerintah nggak bisa dengan serta-merta mengabulkan semua permintaan buruh, tapi kan ada usaha. Nah usahanya ini yang kadang-kadang tidak kelihatan karena memang komunikasinya memang nggak bagus, atau kemudian pemerintah terlalu fokus pada isu-isu yang kelihatan besar dan mengandung kepentingan elektoral. Nah ini yang kemudian perlu juga dilakukan secara kontinu oleh pemerintah. Gitu. Oke, tidak kelihatan usahanya dan juga agak sulit juga ya untuk memenuhi semua tuntutan dari para buruh. Tapi saya ke Prof. Teresa. Prof. Teresa, tadi Anda sebutkan memang kepentingan ada di dua pihak gitu ya, dari pengusaha dan juga dari buruh. Ada juga tadi rencana pertemuan antara kedua pihak. Nah, tapi nanti kira-kira ketika mereka bertemu nih, Prof. Teresa, apa yang seharusnya jadi poin-poin yang bisa menyeimbangkan mereka? Misalnya tidak hanya soal upah pastinya ya, terkait dengan kontrak juga mungkin akan dibahas seperti itu, Prof. Teresa? Iya, tentu upah, kontrak, ya skema-skema mereka. Dan ini mungkin juga perlu dibahas nih perkembangan terkini ya. Misalkan bahwa kita saling, tadi saya setuju dengan Pak Wamen dan Pak Kunto ya, kita harus ada bahwa kita bersama-sama di perahu yang sama. Jadi bukan mendikotomi, tetapi kita sebetulnya punya tujuan yang sama, kita berada di perahu yang sama, dan kita menghadapi musuh yang sama. Ya ini sekarang misalkan tarif gitu kan, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, harga komoditas turun. Nah ini kan kita harus bersama-sama untuk survive gitu. Bagaimana meningkatkan daya saing kita, mempertahankan posisi pasar kita. Karena kalau masing-masing dengan egonya masing-masing ya nanti kita akan tertinggal dari kondisi sekarang sangat sulit ya. Karena IMF sendiri kan sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%, terus kemudian juga kemiskinan tadi datanya juga kalau dari Bank Dunia mengalami peningkatan. Nah, kita harus sama-sama ini seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya trigger-trigger permasalahan dari sisi eksternal, kedua belah pihak lebih bisa membicarakan nih bagaimana dari masing-masing itu gitu. Jadi dari kepentingan buruh seperti apa, dari kepentingan pengusaha seperti apa, dari pemerintah seperti apa, yang pemerintah juga memfasilitasinya dengan kondisi APBN kita sekarang seperti apa. Jadi kan pasti ujung-ujungnya juga harapannya ada dukungan APBN ya, juga dukungan regulasi misalkan seperti itu. Jadi selain upah, kemudian juga masalah kontrak, kemudian tadi decent work ya. Jadi bagaimana pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi pengusaha dan jangan lupa juga mungkin dari sisi pengusaha ya, buruh-buruh kita itu seperti saya sampaikan kebanyakan di kelas menengah, di mana kelas menengah ini adalah juga penopang konsumsi, demand. Jadi demand terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh dunia usaha itu juga konsumennya adalah para buruh itu. Jadi kalau misalkan para buruh itu pendapatannya melemah, kemudian mereka tidak sejahtera, ujung-ujungnya demand akan lemah. Dari indeks penjualan retail kita yang melemah, indeks keyakinan konsumen yang ada tren pelemahan, nah itu kan merugikan juga untuk pengusaha. Nah di situ, jadi timbal baliknya itu supaya tadi kalau buruhnya nggak sejahtera, siapa yang akan meningkatkan permintaan untuk produk-produk dunia usaha seperti itu. Jadi efeknya juga timbal balik ya seperti itu ya? Iya, jadi ada efek timbal balik. Nah dengan efek timbal balik ini mudah-mudahan jadi lebih bisa ketemu gitu.
Iya. Baik, baik. Saya ke Mas Yoga lagi. Mas Yoga, ini beban pemerintah makin berat nih ya dengan kemarin Pak Prabowo bilang beberapa poin, apalagi membentuk Satgas baru, kemudian ada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ini kemudian bagaimana nih pemerintah ke depannya semakin banyak beban, semakin banyak fokus yang harus dikerjakan. Bagaimana nih Mas Yoga? Ya, itu adalah komitmen dari Bapak Presiden Prabowo untuk berpihak kepada kaum buruh dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, kemudian membentuk Satgas PHK. Ini adalah salah satu bentuk perjuangan kaum buruh yang bisa terfasilitasi oleh negara. Kita menginginkan bahwa antara interaksi atau hubungan pekerja dengan pengusaha ini harus saling menguntungkan. Apabila tidak, maka akan terjadi persoalan bukan saja ekonomi, tetapi juga akan mengarah ke persoalan sosial politik. Saya setuju dengan Prof. Elisa tadi, kita harus kompak, menjaga persatuan, menjaga dinamika antara kaum buruh dengan pengusaha, karena proses untuk perjuangan dalam dunia global ini sebuah tantangan yang sangat besar, sangat berat, dan dibutuhkan kekuatan dari dalam negeri yang harus bersatu padu untuk menjaga agar proses-proses ekonomi, proses sosial, proses politik ini bisa harmonis, ya, bisa selaras, dan bisa menjadi trickle down effect dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian ekonomi tumbuh kan secara otomatis terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat naik, bisa sejahtera, dan ini menjadi bagian penting dalam proses untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang terhindar dari eksploitasi, dari ketidakadilan, dari kesemena-menaan, dan itu harus menjadi kerangka dasar dari pemerintah agar bisa diperjuangkan dan kemudian diamanatkan dalam proses politik menjadi kepentingan dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Baik, baik, Mas Yoga, kami tangkap poinnya. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, saya mau ke Mas Kunto dan juga Prof. Telisa, singkat saja terkait dengan pembentukan Satgas dan juga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Apa saran Anda ataupun usulan Anda agar kedua Satgas ini bisa berjalan dengan efektif dan lagi-lagi tidak membebani anggaran negara, karena lagi-lagi ini ada badan baru yang dibentuk seperti itu. Saya ke Mas Kunto terlebih dahulu. Mas Kunto, silakan. Ya, menurut saya yang penting adalah ada saluran untuk partisipasi yang bermakna dari buruh gitu Mas, di dalam dewan ini. Jadi jangan sampai ini sebagai alat legitimasi saja untuk membuat aturan atau untuk membuat regulasi yang justru merugikan buruh. Jadi syaratnya itu aja sih sebenarnya. Kalau partisipasi yang bermakna itu bisa terjadi di dewan ini, maka saya yakin tadi impian dan cita-cita bahwa ini akan sejahtera bersama tidak sulit untuk dijangkau gitu sih Mas. Oke, baik, silakan Prof. Telisa, pandangan Anda. Iya, saya setuju bahwa ini supaya efektif ya. Artinya kan kita membentuk Satgas ini supaya berbeda dari KL yang ada. Mungkin KL yang ada kan sometimes terganggu oleh birokrasi-birokrasi. Nah, dengan Satgas ini harapannya bisa lebih cepat dan lebih implementatif. Jadi kayak belusukannya gitu loh, bahwa apa sih problemsnya. Kita mulai dari hal-hal yang jangan terlalu makro gitu ya. Sometimes kan kalau KL juga udah banyak yang makro, akhirnya juga di dalam ketika implementasi atau eksekusinya ini jadi kurang gitu. Nah, itu kita harus mulai masuk harapannya Satgas ini ke hal-hal yang juga implementatif dan praktis di lapangan. Ada masalah ini, solusinya ini segera dieksekusi. Ada masalah ini, solusinya ini eksekusi, evaluasi, pantau. Jadi itu ya, efektif gitu loh. Benar-benar keberadaan Satgas ini efektif. Nah, kalau masalah anggaran, saya mungkin ingin bicara sedikit. Harapannya Satgas ini tidak terlalu membebani anggaran, karena kan ini ada orang-orang KL juga yang sebetulnya sudah dapat porsi anggaran. Jadi hanya tambahan untuk orang-orang di luar Satgas yang untuk mempercepat gitu ya tim implementatifnya itu tadi. Jadi harapannya tidak membebani anggaran lagi, menggunakan yang ada, dan kemudian juga bisa lebih ke
pekerjaannya gitu, bukan hanya fokus kepada kegiatan-kegiatan yang kemudian nanti bisa ya jadi nggak sesuai lagi dong dengan prinsip efisiensi yang sedang diterapkan. Semoga itu bisa masukan ini bisa ini ya, maksudnya satgasnya lebih ke hal-hal yang efisiensi juga dan produktif tapi solutif gitu. Oke, baik. Berarti seremonial juga kita coret ya dari segi efisiensi ini tentunya ya. Baik, kita harapkan semoga apapun yang dilakukan oleh pemerintah nantinya bisa berjalan dengan baik. Kepentingan kedua pihak juga bisa terpenuhi dan nanti tujuan utamanya atau akhirnya ekonomi kita juga semakin membaik. Terima kasih Mas Viva Yoga Mauladi, Mas Kunto, Prof. Telisa sudah bergabung bersama kami di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Salam sehat.